Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam dialog membahas anugerah Jember yang mendapatkan meritokrasi 2023 dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Pak Suko, tadi kita terakhir membahas tentang bagaimana penghargaan ataupun sanksi yang akan diberikan kepada ASN secara objektif dan juga transparan dalam menentukan penilaian itu. Tentunya ada ya Pak ya? Ada ya. Jadi seperti penghargaan tadi itu, bahwa di beberapa OPD seperti RSD Dr. Subandi, kemudian di Dinas Pendidikan dan ada OPD-OPD lain itu memberikan penghargaan bagi ASN yang mempunyai prestasi. Dan itu pada kesempatan yang sangat baik ini itu kapan hari masih belum berdasarkan peraturan bupati. Nah, sekarang peraturan bupatinya itu sedang dalam proses di provinsi itu harmonisasi di Kemenkumham. Nah, sehingga nantinya kalau sudah Perbub itu sudah kita undangkan, maka kita sudah punya dasar yang kuat. Dan di situ juga akan ditentukan nanti bagaimana apa ukurannya, parameternya apa untuk seseorang itu dan mau diberi penghargaan apa dan sebagainya. Ini bagian daripada meritokrasi itu sendiri merupakan seperti. Dan kemudian bagi yang melanggar disiplin ya, menurut data kami ini tahun 2021 16 orang, tahun 2022 itu 20 orang dan tahun 2023 itu adalah 9 orang. Ini adalah merupakan suatu bentuk daripada tindak lanjut kalau umpamanya ASN itu melakukan suatu pelanggaran disiplin. Nah, jadi sehingga kalau umpamanya prestasi kita memberi penghargaan, tetapi kalau umpamanya itu melanggar disiplin ASN itu juga kita memberikan punishment. Tentunya secara objektif dan juga transparan ya Pak. Itu panjang. Dalam arti kalau memberikan punishment itu panjang. Dalam arti mulai pemeriksaan dari OPD-nya masing-masing ke BKPSDM, inspektorat dan sebagainya. Sehingga apa yang kami lakukan objektif. Iya, betul. Dan tentunya ini menjelang tahun politik ini ya Pak Suko. Bagi ASN tentunya ada netralitas yang harus dijaga. Seperti apa untuk mengawasinya? Untuk netralitas ASN itu kami sudah melakukan beberapa kali sosialisasi. Ya, kita juga sinergi kolaborasi dengan OPD yang lain, dengan inspektorat, bagian hukum dan sebagainya. Itu merupakan salah satu agar supaya para ASN itu memahami dan melaksanakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Juga di dalam kesempatan-kesempatan rapat-rapat itu tentang kepegawaian dan sebagainya itu juga kita sampaikan. Oleh karena itu kepada semua ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Jember kita harus netral dan tentunya gunakan hak pilih, dan pilihan itu yang tahu adalah saudara sendiri pada waktu dipilih. Karena sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 itu sanksinya sangat berat. Ya, berat ya, dalam arti itu untuk ukuran bagi ASN sanksi kalau tidak netralitas dan sebagainya itu berat. Sehingga itu menjadi suatu kewajiban kita bersama-sama saling mengingatkan jangan sampai terjadi kita itu melanggar netralitas. Baik, nah ini Pak Suko dari BKPSDM selama ini tantangan apa yang paling kerap dialami dalam penerapan sistem ini, Pak Suko? Untuk tantangan sebetulnya ya di dalam sistem merit itu adalah bagaimana kita dan OPD terkait itu bersama-sama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, kemudian di dalam hal penerapannya itu berkinerja baik. Itu adalah bagaimana kemauan kita bersama, sinergi kolaborasinya sebetulnya. Dalam arti bahwa penghargaan sistem merit itu bukan BKPSDM sendiri yang bekerja, tidak bisa kita kalau tanpa adalah sinergi kolaborasi dengan OPD terkait. Itu yang tantangannya. Dan tentunya regulasi P3 tahun depan, Pak, yang mungkin menarik untuk kita bahas, khususnya untuk pemerataan tenaga teknis, mengingat jajaran teknis ini menjadi penopang setiap OPD. Terima kasih. Untuk yang rencana pengadaan ASN tahun 2024 dan kami
berbicara tahun 2023 itu sebetulnya sudah memberi kesempatan kepada teknis. Teknis itu kalau tidak keliru 139 ya dari 201. Sehingga kalau yang selama ini itu adalah guru dan tenaga kesehatan, tetapi tahun 2003 sudah memberikan tenaga teknis, walaupun sebetulnya kebijakan secara nasional itu masih kepada pendidikan dan kesehatan. Tetapi insya Allah tahun 2024 itu akan lebih banyak lagi formasinya. Tentunya juga yang paling harus digarisbawahi adalah bagaimana melihat kemampuan keuangan daerah. Tapi kami optimis untuk tahun 2024 itu akan lebih banyak lagi formasi di Kabupaten Jember. Baik, dan ini ada sebuah data yang kami terima, sempat terjadi kekosongan jabatan di lingkungan Pemkab Jember ya Pak ya. Apa penyebabnya hingga akhirnya berhasil menyelesaikan kekosongan itu tadi? Ya. Jadi pada awal pemerintahan yang kami lakukan ya pada awal pemerintahan itu di bawah 50% keterisian adalah keterisian jabatan struktural di Kabupaten Jember. Sekarang sudah pada posisi 86% pengisiannya. Dan itu sisanya kurang lebih sekitar 74 formasi jabatan itu masih kosong. Salah satunya adalah ketersediaan stok untuk untuk menduduki jabatan itu utamanya di eselon 4 ya, di eselon 4 seperti di kecamatan kemudian di kelurahan. Tetapi untuk yang jabatan JPT Pratama kita masih ada 6 yang lowong atau yang kosong. Insya Allah pada tahun 2024 ini segera kami isi agar supaya roda pemerintahan, roda organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah ini kendalanya apa saja Pak Suko? Selain ketersediaan stok itu tadi, mengingat mungkin mencari seseorang yang kompeten dan kapabilitas. Iya, itu kalau tadi itu salah satu, itu salah dua ya. Dalam arti bahwa memang kalau dikembalikan kepada sistem merit bahwa kita kan masih bahasa Jawanya memetani ya. Bagaimana kira-kira atau siapa yang bisa ditempatkan di jabatan itu. Sehingga ini kapan hari itu kenapa kok bisa sampai mencapai 86% keterisian? Itu salah satunya adalah kebijakan Pak Bupati untuk dilakukan yaitu ujian dinas dan ujian penyusunan ijazah. Sehingga dengan penyusunan ijazah memberi kesempatan kepada ASN-ASN dia itu diangkat SMA kemudian S1. Nah, setelah S1 dia kan golongan 3A. Itu sudah bisa ditempatkan di kelurahan dan kecamatan. Dan ini tahun 2024 kita sudah punya data itu yang ikut untuk penyusunan jasa dan ujian dinas. Dan sekarang sudah terpenuhi 86%, kurang sekian persen untuk bisa full ya Pak ya. Apakah ada kendala ketika ada kekosongan seperti itu? Ya itu tadi sudah saya sampaikan bahwa yang pertama itu memang sumber daya manusianya ya, utamanya yang di eselon 4 itu yang banyak eselon 4 itu, maksudnya yang di kecamatan. Kemudian yang kedua bagaimana dia itu kompetensinya, karena istilahnya paketnya masih belum memenuhi syarat, sehingga kita genjot, salah satu upayanya itu adalah ayo melok ujian penyusunan ijazah. Seperti itu. Terkait dengan kinerja sistem pemerintahan, apakah ada kendala dengan kekosongan itu, Pak Suko? Sebetulnya kalau dikaitkan dengan kinerja itu praktis tidak ada sebetulnya ya. Sudah sekarang kita kan juga sudah menggunakan aplikasi kan untuk kinerja itu. Sehingga itu merupakan salah satu dari 36 indikator tadi itu. Kita sudah menggunakan aplikasi itu sehingga sudah masuk, sudah terekam sebetulnya. Tapi ketika kita memenuhi 100%, apakah tidak ada over yang terjadi di sana? Tetap ya berjalan dengan baik. Oh, tetap. Makanya sebetulnya makin banyak ya yang mempunyai prestasi, mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan, itu sebetulnya makin baik, sehingga persaingan kan bagus, kita bisa memilih mana yang terbaik kan seperti itu. Dan tentunya Pak Suko, kami juga ingin mendengar pesan mungkin yang ingin disampaikan oleh Kepala BKPSDM kepada kawan-kawan ASN ataupun kawan-kawan di luar sana berkaitan dengan dialog kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Jember, 13.000 itu PNS dan P3K, 11.000 itu tenaga honorer di Kabupaten Jember. Seiring dengan tema pada saat ini yaitu meritokrasi, kami dari BKPSDM yang mempunyai tupoksi hal pengelolaan sumber daya manusia
dimulai dari proses bagaimana rekrutmen ASN sampai dengan bagaimana kesejahteraan itu kami berupaya semaksimal mungkin bagaimana untuk mengelola kepegawaian itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sinergi kolaborasi dan akselerasi tentunya bersama-sama antar OPD dan semua ASN di pemerintah Kabupaten Jember. Karena bagaimana kita mau mendapatkan suatu hasil yang terbaik tentunya. Contoh, kita meminta data bagaimana untuk non ASN, tenaga ASN di Kabupaten Jember, sehingga peta jabatan, peta jabatan, kemudian ini yang akan diselesaikan adalah anjab ABK dan sebagainya. Itu kita BKPSDM tidak bisa bekerja sendiri, tentunya kita harus bersama-sama. Dan seiring dengan ini dengan sistem meritokrasi ini, tentunya ke depan kita berharapkan dapat lebih maksimal lagi ya. Kalau umpamanya dilihat dari penghargaannya, tentunya kami bermimpikan, mempunyai cita-cita nanti tahun 2024 kita mendapatkan yang lebih maksimal lagi, yaitu sangat baik. Tetap bekerja, semangat dengan sebaik-baiknya, jaga netralitas ASN, mudah-mudahan sehat semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suko atas informasi dan juga wawasannya, dan sukses selalu. Salam sehat untuk semuanya. Saudara, demikian tadi perbincangan kami bersama dengan Kepala BKPSDM Jember, Bapak Suko Winarno. Terima kasih, semoga dialog kali ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Saya Pia Mediana pamit undur diri, sampai jumpa.